سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث lebih yang bisa diserap gitu kan. Jadi maka kadang juga turun tuh frekuensinya saat tidak diulang lagi gitu kan. Maka perlu diulang lagi dan diulang lagi Bapak Ibu, seperti malam hari ini pun kita mengulang ya agar nanti tetap menjadi magnet rezeki ya, seperti itu untuk Bunda Diana ya. Semoga mencerahkan jawaban dari Bunda Agustin ya. Kemudian ada Bunda Ike, boleh ya menjawab lagi Bunda Agustin? Ya, Bunda. Izin tanya, saya ini sering melihat, bukan mendengar, ada banyak, gimana? Saya ini sering melihat, bahkan mendengar, ada banyak orang bilang uang yang tidak bagus bentuknya itu jangan dibayarkan untuk membeli. Oh, yang robek-robek kali ya. Masukkan aja di kotak amal, biar nggak kelihatan. Ini bagaimanapun saya ingin menjelaskan kok masih belum berani. Silakan Bunda Agustin. Ini maksudnya uang tidak bagus itu yang bentuk fisiknya. Iya, fisiknya. Oh, kalau saya biasanya saya tukar di bank malah, Bu. Iya. Jadi kalau ada uang yang nggak bagus, itu ada kok bank-bank tertentu yang mau terima uang rusak seperti itu, uang yang nggak bagus. Ya, jadi janganlah kita masukkan ke kotak amal, karena kita kan harusnya amal itu kan yang terbaik. Jadi jangan pakai sudah uangnya kecil, uang recehan, pakai uang yang rusak. Lagi gitu ya. Iya, kita kan juga pengen rezekinya dari Allah yang terbaik ya, maka kita harus mengasih sesuatu, apalagi untuk infak ya, itu ya infak terbaik ya. Jadi bisa ditukarkan saja ke bank-bank. Ya, responnya beliau ini Bunda Ike kan seperti kepikiran gitu ya, karena belum bisa menjelaskan, belum berani gitu kan. Jadi Bunda Ike untuk tipsnya ya pertama tenang gitu. Silakan Bunda Agustin. Iya, jadi nanti menyampaikan ke orang itu ya. Iya. Ya, kita bisa, kalau kita ingin menyampaikan saran atau masukan ke orang, kita harus lihat karakter orang itu ya. Jadi bagaimana karakter dia. Jadi kalau kita misalnya tahu dia orangnya enak, bisa diberitahu, kita langsung to the point aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayaknya orangnya kurang asik untuk dikasih tahu, mungkin bisa minta tolong dengan teman dekatnya atau siapalah. Yang penting kita jaga terumbu karang supaya kita masuk, kita baik, niat kita baik, tapi tersampaikannya tidak baik. Iya. Seperti itu ya Bunda Ike, semoga menjawab. Oke, kita lanjutkan Bunda Diana kembali karena mau dibiarkan beliau ibu saya juga mau dapat keajaiban. Nah, betul seperti itu tadi ya. Insya Allah Bunda Diana dapat keajaiban tuh tadi saran yang dari Bunda Agustin ya, dan juga ada tambahan sedikit dari saya. Silakan untuk bisa dilaksanakan ya pelan-pelan ya. Insya Allah nanti akan dapat keajaiban pula untuk Bunda Diana. Kita lanjutkan, ada Bunda saya Farah ya. LOP saya tahun 2021 dan 2022 masih banyak yang belum terrealisasi. Apa karena saya masih banyak perisai ya Bun? Silakan Bunda Agustin. Untuk LOP tadi, yaitu saya juga ternyata jadi dulu sebelum kenal ilmu MR, saya pernah belajar itu namanya apa ya, semacam training yang pokoknya bikin dreamboard kayak gitu. Dreamboard itu saya waktu itu udah nggak inget nyimpennya di mana. Suami yang nulis. Dreamboard itu tertulis di situ ingin usaha tambang. Suami saya itu tahun 2008. Itu tuh sudah nggak inget lagi. Ternyata memang Allah kabulkan itu ya di sekitar tahun 2014. Itu Bu, kalau memang itu 2001, 2002, ini kan masih akhir 2002 ya. Jadi kita tetap berprasangka baik sama Allah bahwa belum terkabulnya doa kita, itu pasti Allah tahu yang lebih baik. Bisa jadi Allah masih ingin kita tetap bermanja-manja dengan Allah, kita minta. Allah itu kangen kita dekati. Jadi seperti itu Ibu. Bisa jadi ada yang lebih baik Bu. Jadi masih Allah simpan, belum diberikan ke kita. Jadi masih disimpan. Allah tuh pengen lihat sebesar apa sih kesabaran kamu, sebesar apa sih ketabahan kamu seperti itu Bu. Jadi kita tuh asik kalau kita sudah
bisa ini Bu, komunikasi sama Allah ya. Jadi apa-apa nggak usah apa ya, ya kita curhatnya juga harus ke orang yang bisa dipercaya pun, bisa biar nggak jadi kemana-mana. Curhat terindah itu curhat di sajadah Ibu. Jadi kita kalau tengah malam di sepertiga malam terakhir kita minta apa sepuas-puasnya di situ. Kayak kita tuh serasa kayak lagi, kalau bahasa saya sih kayak lagi dipeluk-peluk gitu loh. Saya lagi dipeluk sama Allah, kita lagi ngadu terus Allah, ya tenang ya nak, nanti saya kasih kayak gitu. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu kurang lebihnya Bunda saya Farah ya, saat 1 tahun belum terrealisasi, LOP-nya bisa jadi tahun depan gitu ya. Jadi belum tentu dalam tahun itu ya, apalagi LOP yang besar ya. Jadi bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu. Yang penting justru prosesnya ya, ya, Bu. prosesnya ya. Hasil itu udah haknya Allah, tapi yang penting justru yang dinilai itu prosesnya. Ya, betul. Ya. Saya cerita sedikit ya Bunda saya Farah, saya punya LOP ya, bisa berbicara seperti ini. Banyak teman-temannya ya sharing ilmu gitu ya. Saat itu tuh menantu saya ya waktu itu masih calon gitu ya. Saya suruh gini, Mbak Diah tolong ya saya buatin iklan ya di Google gitu kan. Saya melihatnya kok saya ada banyak teman-teman tuh yang pada konseling, yang pada tanya, pada curhat gitu kan. Tolong saya dibuatin ya nanti untuk saya insya Allah untuk saya sampaikan ilmu-ilmu ini. Nah saat itu untuk calon menantu saya nggak tahu lah gimana pun caranya gitu kan. Setelah itu ya udahlah saya pasrah sama Allah gitu kan. Ternyata qadarullah akhirnya ada prosesnya itu 2 tahun Bunda saya Farah. Tapi saya nikmati aja waktu calon menantu saya tuh nggak bisa membantu saya, padahal beliau pintar gitu kan dalam IT-nya karena anak muda ya, dia juga sarjana gitu kan. Tapi setelah itu ya udah saya ikhtiar secara dunia belum dapat gitu. Ya udah saya pasrah, ternyata ada SHMR, ada THMR. Kok iya gitu kan. Dikasih jalan lain ya Bu. Ya, jalan lain gitu kan. Saya lihatnya ini menantu saya bisa nih bantu saya, tapi ternyata saya nggak bisa, belum bisa Bunda gitu ya. Udahlah gitu. Akhirnya ternyata ada SHMR, THMR, kemudian juga ada kajian-kajian online yang lainnya gitu kan. Oh ternyata jalannya ini. Saya baru tadi itu saya bicara tuh sama anak saya yang terakhir ya, Dek Raffi, LOP Bunda ini 2 tahun ternyata baru sekarang nih kayak gitu. Apa sih itu gitu kan. Nah itu akhirnya apa iya Bu, iya gitu kan. Akhirnya cerita-cerita ini gitu kan. Wah Masya Allah teman-temannya banyak ya Bunda gitu kan. Akhirnya seperti itu. Ternyata 2 tahun Bunda saya Farah ya, 2 tahun setengah bahkan yang. Tapi kita nikmati aja setelah kita LOP ya, kita lepaskan ya. Jangan kemudian kita ingat-ingat terus. Kalau kita ingat-ingat menjadi perisai kembali. Saat kita udah doa ya kita kerjakan, kita lupakan, kita lepaskan kepada Allah. Kita kegiatan aja pasrah ya, kegiatan sehari-hari dengan menyenangkan. Justru malah pada saat kita bahagia dalam kegiatan sehari-hari, bahkan rezeki itu berlimpah ruah, dapat uang tuh segini-segini. Ya benar ya. Oh Masya Allah. Jadi akhirnya tertawa terus kan, senyum terus lah. Apa yang harus disedihkan gitu kan. Kalau LOP yang itu belum terrealisasi, sekarang kita dapat kok gantinya gitu ya. Itu kurang lebihnya ya Bunda saya Farah ya, insya Allah ya. Ada Bapak Selamat Untoro, Masya Allah, selamat datang Bunda. Bapak Selamat ya dari tadi. Assalamualaikum Bunda. Mau tanya nih, kalau kita masih ada amanah terus, kita mau sedekah, yang diutamakan dulu yang mana, untuk bayar amanah dulu ataukah sedekah? Terima kasih Bunda. Silakan Bunda Agustin. Iya, jadi kita tidak bisa membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan lain ya, Bapak Ibu. Memang amanah juga wajib kita bayar, dan sedekah atau infak juga. Dua-duanya jalan, Pak. Jadi ya bayar amanah iya, ya sedekah juga iya. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi jangan berpikir saya untuk bayar amanah aja masih kurang, masa saya harus bersedekah. Justru dengan bersedekah itu yang akan menolong kita supaya amanah kita cepat selesai. Jadi dua-duanya harus jalan. Ya, justru sedekahnya itu membantu untuk cepat melunasi amanahnya, gitu ya. Jadi jangan bayar amanah saja ya. Jadi nanti dan sedekah kan juga bermacam-macam ya Bun. Cuma berupa materi, tenaga kita, ilmu kita, terus tenaga kita, ya banyak. Uang juga bisa ya. Jadi banyak barang-barang yang lain yang bisa kita nanti bantukan ya, perbantukan pada yang membutuhkan bisa juga gitu ya Bapak Selamat Untoro. Jadi kedua-duanya bisa sejalan nih ya, bahkan nanti
dari sedekah yang kita lakukan itu membantu kepada apa persoalan ketidakmudahan kita saat itu apa nih yang bantu Allah sebenarnya ya, tapi karena ikhtiar kita mau peduli kepada orang lain, akhirnya Allah peduli kepada hajat kita itu ya. Kemudian Bunda Heti ya, Ade Heti, Assalamualaikum Bunda, saya mau tanya bagaimana cara menghapus dosa orang yang pernah menerima atau memakai uang yang nggak halal. Tanya bagaimana cara menghapus dosa orang yang pernah menerima atau memakai uang yang nggak halal. Terima kasih Bunda. Coba dipahami Bunda, bagaimana cara menghapus dosa. Bunda Agustin silakan. Berarti peristiwa itu kan sudah terjadi ya Bunda ya. Yang peristiwa sudah terjadi dan itu merupakan satu yang fatal ya. Ya kita bisanya sholat tobat ya Bunda. Jadi sholat tobat dan benar-benar kita tobatin, kita tidak akan menerima uang yang tidak halal lagi seperti itu. Dan kalau bisa sih kita ganti, kita sedekah lah itu. Biasanya kita kalau kita melakukan apa itu ganti dengan sedekah, ganti dengan amalan lain. Insya Allah dengan kita tobat yang sungguh-sungguh dan ditambah dengan infak atau sedekah, insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Ya, jadi intinya adalah Allah itu Maha Pengampun ya, mudah, tapi kita jangan memudahkan, menyepelekan gitu ya. Kalau bisa dikembalikan ya untuk bisa dikembalikan ya, atau misalnya tidak bisa dikembalikan dengan ada sedekah dan kemudian bisa melakukan ada banyak kegiatan-kegiatan baik lainnya ya, agar banyak juga ya memberi ada nilai-nilai baik di dalam diri ya. Insya Allah nanti Allah meridhoi perjalanan dari Bunda Ade Heti gitu ya, Insya Allah ya. Jadi banyak ajaibnya nanti Bunda Heti ya. Yang penting ada tobat ya, ada mohon ampun kepada Allah untuk tidak melakukan hal itu lagi ya. Kemudian mengakui ada kesalahan dan mau belajar ya untuk lebih baik lagi. Wow, keren ya dari Bapak Slamet ya. Wow, keren, dahsyat sekali jawabannya Bunda, terima kasih ya. Kemudian kita masuk kembali ke Bunda Supiyati, bagaimana menyikapi lingkungan kerja yang kurang bersahabat. Silakan Bunda, ada yang nambah nih Bunda Supiyati, Bunda Agustin, silakan Bunda. Iya. Bagaimana menyikapi lingkungan kerja yang masih kurang bersahabat. Kembali ke itu tadi Bunda Supiyati, kita fokus kepada diri kita saja. Jadi kita abaikan lingkungan kita seperti apa. Insya Allah nanti lingkungan kita itu akan berubah Bu. Jadi kita awali dari diri kita dulu, nanti teman-teman misalnya yang nggak baik itu satu atau semuanya itu nanti akan lihat, oh ini satu orang ini kita kayak gini kok tetap baik aja ya. Nanti insya Allah mereka pun akan baik. Tapi kita tetap harus harus sabar. Di sini memang diperlukan kesabaran, sabar untuk dalam ketaatan ya. Sabar tingkatan kesabaran itu kan ada 3 ya Bun, sabar menghadapi ujian, sabar menghadap menjalani ketaatan, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Dalam hal ini yaitu kita harus tetap berbuat baik dan kita harus tetap sabar dalam berbuat baik, karena itulah yang akan menjadi nilai kita. Apa yang kita berbuat kepada orang lain itu nilai kita yang sebenarnya. Ya, berarti masuk ke jurus LOP ya. LOP kita proyeksikan yang baik-baik dan masuk ke dunia kuantum ya. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi yang kita rubah diri kita dulu ya. Kita baikkan diri kita, positifkan diri kita. Nanti di luar itu, yang di luar dari kita itu nanti akan berkaca ya, melihat ke kita, dan yang di luar kita justru akan mengikuti ya apa yang kita proyeksikan gitu. Keren ya ini ya jurusnya ya. Memakai kekuatan hati ya, bukan kekuatan. Bisa juga kickback Bunda. Ya, pakai kickback kita doakan. Ya, tambahin kickback ya. Jadi akhirnya berlipat-lipat ya, dahsyat ya. Ada insya Allah ya Bunda Supiyati sudah mewakili jawaban kami ya, insya Allah bisa diserap bagus ya. Kemudian Bunda Ike, ya betul, baca Al-Quran kekuatan tersendiri, menguatkan, menyemangati. Wah, cocok nih obatnya ya Bunda Ike. Ya betul ya, silakan dirutinkan Bunda Ike. Bunda Novi lagi, makasih Bunda untuk jawabannya, menurunkan garis kebenaran ya Bun. Benar, betul keren ya, dahsyat ya. Silakan praktek Bunda. Dan ada Bapak Kusmanto, silakan ya, mau izin ya. Sangat keren pencerahannya Bunda Agustin, silakan. Kemudian Assalamualaikum Bunda, mohon maaf baru hadir ya Bapak. Ada Bapak Dede ya, atau Bunda Dede. Ada Bapak Kusmanto tadi. Bunda suaranya nggak masuk Bun. Oke.
Ya, satu sama terhubung ya, ada Bapak Kusmanto ya tadi ya. Jadi satu sama terhubung ya, sudah terjawab, pas banget keadaan yang lagi sangat keren dahsyat. Tidak terungkap tapi Bapak Kusmanto sudah dapat jawabannya. Allah Maha Kasih dan Sayang Bapak Kus ya. Masya Dunia Allah. kuantum, Bun. Iya, langsung ya ada jawabannya. Belum ngomong udah dapat jawaban. Wah, Masya Allah, sakti banget ya. Ada Bunda Dede atau Bapak ya, keren banget pulang, keren banget pulang kemalaman. Ya, Bunda Diana Sukron ya, Masya Allah, Bunda Agustin sama Bunda Diana, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada izin tanya, apakah LOP bisa atau harus diulang-ulang? Nah, Bapak Suudi nih masih ada penasaran dengan jurus LOP, silakan Bunda Agustin. LOP-nya Bunda Agustin gimana nih? Silakan Bunda. Kan ada banyak variasi, ya kan? Iya. Betul kan Mas Yaki ya? Setuju Mas Yaki? Betul, Bu. Betul. LOP bisa atau harus diulang-ulang. Ya. Jadi LOP maksudnya diulang-ulang maksudnya gimana ya? Maksudnya itu LOP itu terus apa berganti? Ini Mbak Suudi mana ya? Iya, enggak apa-apa, memang diulang, enggak apa-apa, bisa jadi LOP-nya sama pun, masih sama. Iya. Ya terus Pak, kalau memang ingin itu yang terwujud dan belum terwujud, itu LOP kan terus. Kalau misalnya nih, misal kita LOP-nya itu ingin umroh. Kalau saya diinikan ke ini Bu, dari nanti di wallpaper saya pasang gambar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang mendukung ke LOP saya seperti itu. Terus dalam doa, nah garpu tala yang ini kita bisa ini garpu tala. Jadi kita garpu tala minta petunjuk sama Allah, keinginan kita apa, itu yang bisa membantu LOP. Saya mungkin pernah cerita di lain kesempatan ya Bunda Susan. Jadi waktu itu saya kan sering banget ber-LOP ketika lagi camp atau apa. Yang saya ceritakan ini misalnya saya LOP, saya ingin ke Masjidil Aqsa. Karena waktu itu Pak Nas itu lagi cerita tentang Siti Maryam ya, yang lagi sholat yang berdoa di mihrabnya, yang selalu gua datang itu. Saya tuh langsung, itu mihrabnya seperti apa ya Allah, saya nggak tahu, tiba-tiba hati saya bergetar, saya pengen, apalagi Masjidil Aqsa kan dulu kiblat pertama kita di sana ya. Saya pengen ke sana ya Allah. Saya ketika itu mungkin energinya lagi bagus juga karena kondisi camp kan kita dikelilingi dengan energi berlian dari teman-teman juga di lingkungan itu ya. Saya LOP-kan dan malamnya saat sholat Qiyamul Lail, saya garpu tala, ketemu ayatnya itu pas banget, yaitu surat Al-Isra ayat 1 tentang Masjidil Aqsa, perjalanan Rasul itu Isra Mi'raj itu. Jadi saya zikirkan ayat itu dalam waktu 4 bulan, alhamdulillah Allah kabulkan. Dan kabulkannya pun keren, Mas Zaki. Keren banget, Bun. Dikabulkannya itu keren. Jadi dengarnya. Saya waktu itu udah gambar Ka'bah ya, tiap tahun ke Ka'bah. Wow, keren. Jadikan wallpaper itu. Wallpaper. Ini Mas Yaki mau wallpaper Ka'bah? Ayo. Mau dong. Mau setahun 2 kali nanti. Tahun depan, insya Allah. Ya, Masya Allah ya. Jadi selamat Mas. Saya ke Aqsa Site itu ya Bun. Ya. Udah nggak waktu itu udah nggak mungkin karena saya nggak ada uang untuk pelunasan. Tapi saya dipaksa sama biro berangkat Bu, karena ini biro sudah membayar semuanya. Ibu urusan pelunasan nanti setelah Ibu pulang ke Indonesia. Berangkat saya masih baru DP, saya sudah berangkat. Nah, terus pas sampai itu ke tur ke 3 negara, Mesir, Palestina, dan Yordan. Nah, di sana saya tuh bilang ke salah satu kakak saya manggilnya AAA, saya lagi di Mesir. Wih, kamu lagi banyak uang ya? Enggak sih, ya ini belum lunas katanya. Loh, zolim katanya gitu kan. Masa pergi-pergi kayak gitu belum lunas sudah menikmati kayak gitu. Dan terus gimana lagi? Dan nanti tak cari pinjaman gitu. Tapi kamu harus mengembalikan, nggak boleh pinjaman kredit gitu. Nanti tak carikan ke teman-teman. Saya tuh sampai kakak saya usahain Bun, pinjam ke teman-temannya buat nalangin kepergian saya. Masya Allah banget Bunda. Dan saya kira saya dibatasi sampai kapan. Terus kapan saya bayarnya? Udah terserah kamu. Uang ini tabungan teman-temannya katanya masih pada belum butuh.
Jadi terserah kamu, yang penting kamu pulang bawa oleh-oleh. Saya kira oleh-olehnya apa itu yang nggak mudah ya, Bu. Apa oleh-olehnya? Kaos katanya. Cuman kaos. Kaos, Masya kaos Allah. Ya. Al-Aqsa. Iya. Jadi ya Allah, memang kalau Allah itu sudah berkehendak, itu kita mau nolak-nolak kayak apa, tetap dipaksa harus berangkat. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, Ya, dahsyat jadi ya. iya, untuk Pak Suudi itu tetaplah LOP, ber-LOP, asal itu untuk kebaikan ya. Insya Allah Allah kabulkan. Dan seperti kata Bunda Susan tadi, yang 2 tahun ber-LOP itu ternyata kan bentuknya lain. Ya. Allah kasih bentuknya dalam bentuk SHMR, THMR seperti itu, Pak. Jadi kita juga harus latihan untuk apa ya, mencermati. Oh ya, ini mungkin terkabulnya Allah tuh ini bukan dengan jalan ini, tapi dengan jalan ini. Iya. Harus ya, seperti itu juga. Ya, jalannya indah juga sih ya. Jadi Iya. apa namanya, kita seperti ndak dinyana gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk oh kayak gini gitu kan. Nah setelah SHMR pun kemudian THMR ada lagi dari lain-lain gitu ya, karena kan semakin tahu gitu ya, akhirnya pada gabung di grup-grup online gitu kan banyak. Nah malam ini nih ada yang Garputala ya, ada yang jawabannya saya kasih di Al-Isra ayat 1 untuk dirutinkan, sama nih, satu sama terhubung ya, saya sampaikan. Ada di kelas Garputala saya malam ini ada ya, jadi beliau ada sesuatu tidak mudah tapi ketemu di ayat di surat Al-Isra ayat 1. Kemudian ya langsung itu adalah ayat yang motivasi kan, bagus. Jadi saya sarankan ini untuk dirutinkan Bunda saat anak belum taat ya, nanti ada di situ kan kalimat-kalimat Allah yang maha suci ya, nanti anak kemudian menjadi bersih hatinya, dan bahkan kalau diteruskan ini ada Al-Aqsa, ada Masjidil Haram, ini Bunda bisa bolak-balik nih ke Mekah Madinah, ayo terus dirutinkan. Ternyata sama Bunda Kusin ketemu Al-Isra ayat 1 kan. Masya Allah. Ya, Mas Yaki bisa nih, atau Bapak Ibu yang lain di sini ya, bisa dirutinkan tuh Al-Isra ya, untuk suratnya ayatnya 1 ya. Kemudian Bapak Sudi saya tambahkan sedikit, memang betul LOP itu harus diulang dan diulang. Karena itu kan wilayah kuantum ya, wilayah yang halus. Jadi kalau satu kali aja kurang dorongan gitu. Bahkan diulang lagi, diulang, tapi lepaskan, jangan diingat-ingat gitu. Bahkan kemudian tanya gini, caranya gimana ya realisasi LOP saya? Nah itu riset lagi, kan nggak yakin kan? Karena Allah sesuai prasangka hambanya kan. Kalau kita nggak yakin, ya akhirnya nanti nggak datang. Jadi teknik LOP ini bagaimana yang jitunya gitu ya, saat kita udah lakukan, lepaskan. Setelah itu yakin, Allah maha kasih nih, tidak tahu kapannya. Kita pokoknya memberikan yang terbaik aja nih. Ya, memuliakan Allah untuk ibadah, memuliakan sesama dengan beramal kayak gitu. Jadi nanti ada hal-hal yang menyenangkan di sana dalam kebaikan. Nah, sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah pada saat kita bahagia mendekat kepada Allah. Itu bahagia yang sebenarnya. Bahagianya terus-menerus, bahagia tanpa syarat, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Saat kita seperti ini nih, Zoom kok bahagia, ini kan Zoom untuk ilmu kan, mendekat kepada Allah. Bapak Ibu kok bahagia, senang banget, padahal dapat apa gitu kan, secara fisik kan dapat apa Bunda Agustin, ya kan enggak ada kan, tapi kita kok bahagia, happy gitu ya. Nah itulah bahagia yang sejati, karena akan mendownload kembali bahagia kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, semangat Bapak Ibu untuk bahagia dalam meraih ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti investasinya leher ke atas, Masya Allah, dahsyat ya. Alhamdulillah Bunda Agustin, ini udah jam 9, pukul 9.15 menit. Udah terasa ya. Kadang sampai jam 10 pembahasannya ya, yang di grup online ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini juga sudah 1,5 jam lebih ya, 1,5 jam Bunda ya, 1,5 jam lebih ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua dalam kebersamaannya ya, hampir 90 peserta Bunda Agustin. Masya Allah ya, banyak sekali nih. 88 ya, Masya Allah ya, 88 peserta. Nah Bunda Agustin silakan ada ininya ya, silakan ada closing statement ringkasannya, silakan Bunda. Maaf Bunda, ini ada dari Bunda Ade Heti. Ya. Kalau sikir apa? Tadi sikir A3 boleh sambil aktivitas nggak? Maksudnya sikir A3 apa ini? Di chat ini Bunda.
Oh, di mana? Sebelah mana? Di chat ini. Bunda Susan, kalau zikir A3 boleh sambil aktivitas enggak? Oh ya, ini zikirnya saya ini 3A. Oh iya. Al-Fatihah gitu ya, ayat kursi, Asmaul Husna ya. Kalau ala saya sih duduk ya dengan sikap tenang gitu, karena itu zikir setelah sholat gitu Bapak Ibu, jadi baiknya fokus ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu enjoy dengan ada aktivitas ya silahkan gitu ya. Tapi ini ada kelasnya khusus sebenarnya, karena ada teknik pengendalian diri ya, kita latihan agar mudah nanti saat ada tumbukan-tumbukan yang terjadi itu kita bisa maksimal keren gitu Bapak Ibu ya. Saya ingin foto sebentar boleh Bapak Ibu? Dan Bunda Agustin silakan closing statement-nya ya, sambil kita foto dulu. Ya. Masya Allah. Senyum paling terindah Bapak Ibu. Ya, terima kasih, silakan Bunda Agustin. Ya, closing statement dari saya itu ya. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jadi apapun persoalan kita atau apa semuanya itu berasal dari Allah. Untuk itu kita mendekatnya kepada yang mendatangkan persoalan itu. Intinya kita semakin dekat kepada Allah. Itu insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Karena sifatnya dunia itu dia justru akan mengejar orang yang mengejar akhirat. Tapi ketika orang itu mengejar dunia, dunia bahkan meninggalkannya. Jadi seperti itu Bunda. Ya. Saat mengejar dunia, dunia belum tentu didapat, tapi akhirat justru meninggalkannya gitu ya. Tapi kalau saat kita kejar akhirat justru nanti dunia akan mengikuti kita. Maka dunia itu bagikan bayang-bayang. Saat kita kejar nggak dapat tuh. Tapi saat balik arah kita kejarnya akhirat, justru nanti bayang-bayang itu mengejar kita. Dunia itu mengejar kita. Gitu ya Bunda Agustin ya. Masya Allah. Tabarakallah kebersamaannya Bunda Agustin, materinya pada malam hari ini, sharing-sharing ilmunya ya, dan juga jurusnya bagaimana muhasabah untuk tahun 2022. Apa saja nih yang untuk kita perbaiki nanti ada resolusi ya di tahun 2023 agar lebih baik nih ya, lebih baik pada diri kita, terutama adalah transformation spiritual. Spiritual kita transformasi ya, kita menuju ke evolusi yang lebih baik lagi, lebih takwa lagi, lebih memuliakan lagi ya, lebih lagi banyak beramal soleh, beramal ibadah ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu kehidupannya menjadi lebih mulia, kaya, sukses dan berkelimpahan. Allahumma amin ya. Bunda Ade Heti ya tadi udah dijawab ya, bisa silakan sambil aktivitas ya, tapi lebih baiknya adalah duduk dalam satu duduk ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua Bapak Ibu. Terima kasih Bunda Agustin ya kebersamaannya ya. Bunda menyampaikan Masya Allah ya kapan-kapan nih nanti Zoom juga di mana rezekinya Bunda Agustin ya, di Tegal ya atau Slawi ya. Ya Masya Allah. Slawi ya, di Slawi ya Masya Allah. Komunitasnya banyak juga ya Bunda Agustin ya, Insya Allah ya. Insya Allah ya Bunda. Ya Masya Allah. Tabarakallah ya Bunda Agustin, materinya dan juga waktunya dari Bunda yang telah Bunda korbankan untuk kami. Insya Allah Allah akan balas berlipat-lipat ya, dengan banyak keajaiban ya, dan juga banyak sekali maunah-maunah yang akan Allah berikan kepada Bunda sekeluarga ya. Kepada Bapak Ibu terima kasih kebersamaannya, semoga bermanfaat ya dari sharing-sharing ilmu pada malam hari ini ya. Untuk kita nanti jumpa kembali ya, ada di Rabu pekan depannya ya. Nah Bapak Ibu, saya sampaikan kembali SHMR THMR, ayo yuk untuk kita recharge kembali ya, untuk kita bisa download ya energi-energi dari ilmu magnet rezeki di SHMR dan THMR di daerah masing-masing ya, di daerah setempat. Silakan Bapak Ibu, yang Pekalongan Raya ada ya di Hotel Mandarin. Bunda Agustin ada di Slawi ya, dengan Bunda siapa Bunda? Bunda Nahda, kakak dari Pinas ya. Oh, kakaknya Pak Nas. Ya. Masya Allah, masih muda sekali ya terlihat ya. Bunda Nada ya, Masya Allah. Nah, itu Bapak Ibu semua, dan ada di daerah-daerah Bapak Ibu semua lainnya ya, karena ada banyak ini dari luar pulau nih Bunda Agustin ya yang hadir di sini ya. Iya, Masya Allah sekali. Ya, berkah ya malam ini. Semangat semua dalam belajar, semoga bermanfaat. Ada teman saya juga nih Bundanya Oh, Dila ini, iya, ya, dari Jakarta. Barakallah dari Jakarta.
Jakarta ya, gabung bersama ya. Nah, mohon maaf apabila ada ketidaktepatan atau kehilapan dari kami penyampai ya, dari awal sampai akhir, apalagi saya ya ada yang kurang tepat ya dalam bicara dan lain-lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin juga dari Bunda Agustin yang ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengenolkan, memaafkan ya Bunda Agustin ya. Ya, mohon Jadi maaf, kita mohon Bapak maaf Ibu, lahir apabila ada batin ya. kata-kata yang Kita kurang buka berkenan, perisai ya, sama-sama buka perisai. Insya Allah Bapak Ibu pun saling demikian, memaafkan. saling memaafkan. Kita pun juga sama saling memaafkan. Insya Allah kita menjadi lebih ringan lagi dalam melangkah di hari-hari selanjutnya. Maka selanjutnya nih Bapak Ibu semua kita tutup ya Bunda Agustin. Oke. Iya. Ya, Iya. bisa ya dengan doa penutup kafaratul majelis Bunda Agustin bisa? Iya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Salamun qaulam min rabbir rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Masya Allah Bunda Iko. Terima kasih Bapak Ibu, Bunda Ya, Susan. sama-sama ya. Kajiannya hari ini pasti keren Bunda Sylvia, Pasti. Bapak Heru ya, dan semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Mohon lift ya Bapak Ibu, masih zona nyaman nih Bunda Agustin. Terpaku sama Bunda Agustin, Masya Allah, masih seneng Iya, lihat ya. Bunda Pita, udah kelihatan Bunda Pita. Mana nih Bunda Pita? Saya Bunda Pita ini. Iya, Bunda Pita ke Pental. Biasa lokasinya di sana ya. Masya Allah, tabarakallah ya Bapak Ibu, selamat istirahat bersama keluarga tercinta ya Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk live ya. Sampai jumpa nanti di SHMR THMR dan juga ada di Insan Mulia ya setiap Selasa. Silakan Bapak Ibu untuk hadir di offline ya. Kemudian di online-nya juga banyak ya untuk kegiatan-kegiatannya. Bapak Ibu bisa sonding-sonding ya, ada di status-status WA saya. Iklan Bunda Agustin dan statusnya Bunda Agustin ya, dan lain-lain CTMR yang lain ya. Insya Allah ada ilmu-ilmu dan juga banyak ya energi-energi baik ya yang bisa diserap ya, walaupun mungkin setetes demi setetes karena melalui status WA gitu ya Bapak Ibu, tapi enggak apa-apa, itu memperkaya ya. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk live ya Bapak Ibu, selamat istirahat Ya, semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bunda Agustin terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin live ya Bapak Ibu. Saya juga izin ya live Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.